Yuk kita puji Allah dengan mengucap lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta atau sekalian alam. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, kita kirimkan pula salawat beriringkan salam buat junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, pada hari ini kita sudah berada pada 16 Ramadan 1446 Hijriah. Berarti Bapak Ibu yang berbahagia, tidak sampai setengah bulan lagi atau separuh bulan lagi kita akan menyelesaikan Ramadan ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, jangan kita sia-siakan beberapa hari ke depan. Mari kita mantapkan semakin semangat kita untuk melaksanakan segala perbuatan amal-amal kita di bulan Ramadan. Karena kita tidak bisa memastikan untuk dapat bertemu dengan beberapa kali Ramadan ke depan. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita. Sebagaimana Allah sampaikan, Ramadan ini adalah bulan berkah. Maka jangan bulannya saja yang berkah, tapi keberkahan itu akan Allah sampaikan buat kita selaku hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan ini disebut juga dengan bulan tarbiyah. Tarbiyah maknanya bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah di bulan suci Ramadan, bulan penuh hikmah, penuh berkah, penuh agung. Ramadan juga disebut dengan bulan training, bulan latihan. Kita dididik, dilatih Bapak Ibu untuk senantiasa benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya. Iman kita semakin diasah, iman kita semakin dibina, iman kita semakin dilatih untuk benar-benar istiqomah, untuk benar-benar teguh pendirian kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Sang Khalik. Karena makhluk yang terkutuk, setan laknatullah akan mengganggu, akan mencederai keimanan kita. Bagaimana iman yang sudah bertahan, iman sudah kuat diganggu iman gitu. Digoyahkannya iman kita. Mudah-mudahan dengan latihan Ramadan semakin Allah perkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasul beliau katakan, sayati zamanun min ummati yuhibbul khamsa wa nasyal khamsa. Akan datang nanti pada umatku suatu zaman orang yang cinta dengan 5 hal dan lupa dengan 5 hal. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang 5 itu? Yang pertama, yuhibbul hayat wa cinta dengan kehidupan, lupa akan kematian.
Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, betapapun nikmatnya hidup yang kita rasakan, mohon jangan lupakan yang namanya mati. Ingatlah kematian. Walaupun kita masih hidup. Ingatlah kematian walaupun kita belum merasakannya. Nikmat memang hidup zaman sekarang karena dikatakan dengan zaman instan, zaman canggih, zaman modern. Saking modernnya Bapak Ibu yang berbahagia, anak yang terlahir di zaman ini pun disebut dengan anak Gen Z. Anak yang hidup di era global, anak yang hidup di zaman digital. Sehingga anak-anak yang lahir itu dikatakan anak milenial. Anak terlahir zaman sekarang anak milenial, sedangkan kita sebagai orang tuanya hidup di zaman manual. Apa bedanya milenial sama manual Bapak Ibu? Zaman milenial serba mesin. Kita sebagai orang tua ini yang hidup di zaman manual. Zaman kerja keras. Betul Bapak Ibu? Sekarang serba mesin, serba canggih. Dulu mau makan saja kita, mengolah makanan untuk sampai ke lambung saja prosesnya cukup lama Pak. Masih ingat Bu, kira-kira dulu sebelum nanak nasi Bu, apa yang Ibu kerjakan? Nah, boreh dulu beda aja boreh kini Bu. Dulu kok aja Ibu pernah mau kok? Nah, ditampi dulu, diayak-ayak dulu istilahnya. Dibuang-buang dulu. Nah, atahnya atau apanya itu kan, padinya. Kalau sekarang masih kita jumpai itu Pak, masih ada tampi itu disimpan di rumah Bu. Berarti lah ancak-ancak boleh kini ya. Sudah itu dimasukkanlah ke dalam kaleng biskuit nang godang untuk mengambil boreh itu. Kalau ada dulu namanya kaleng susu cap, wah berarti samu gitu ya Pak. Ya Bu ya. Nah itulah tuh takarannya. Kalau dulu kaleng, kalau sekarang resbook atau bokres. Sama lah enak. Kotak boreh namanya. Bayangkan Bapak Ibu, tinggal pencet kena tombol 1, 2 atau 3. Kemudian dulu nak masak nasi itu ada tungku di belakang rumah biasanya. Karena zaman dulu belum kita kenal dengan perumahan. Ya. Ada tungku untuk menanak nasi di situ. Dekat tungku itu ada agak panjang seketek, apa nama? Buluh saluang. Itu pun harus mahir kita mempergunakannya. Kalau nak debu-debu tu, taisok lah dia awak. Waktu mengangkat hangok tu, jangan dokek-dokek bambu tu dulu. Saluang tu, agak jauh sikit. Awak tu mau membuinya baru. Tapi waktu didokek kan bambu, masuklah sodo. Dihembus, dibakar, hembus. Ada kayunya segala macam. Mau masak nasi Bu, ibu dulu nggak boleh jauh-jauh. Karena kalau ibu jauh, yang ribut tetangga. Woi, nasi kau angui. Aromanya sampai ke rumah tetangga angui itu. Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau sekarang menanak nasi pakai magic comb, magic jar, rice cooker.
Bayangkan, sudah ibu masukkan dalam rice cooker atau magic com tadi, ibu pergi kemana aja bisa. Tidak ribut orang. Kalau dulu bu masak pagi, nak sarapan pagi, kemudian untuk jumpa makan lagi siang dengan anak istri keluarga semua, itu ibu apakan nasi itu bu? Bungkus. Sekarang masih dijumpai bungkus itu bu. Ya. Karena dulu tidak ada yang full day pak. Anak siang makan jumpo di rumah balik. Kalau sekarang full day, Sabtu Minggu libur. Kalau dulu siang semua kumpul, masih bisa sama-sama makan siang. Dibalutlah nasi itu bu ya. Kalau sekarang tidak ada balut-balut gitu pak. Dalam magic com tu dia selesai sudah. Bayangkan Bapak Ibu zaman manual korojo korek dulu. Kinilah zaman mesin. Nanak nasi magic com. Memanaskan air pakai sekarang dispenser. Memecah telur pakai ngocok tolu istilahnya. Mixer, giling lado, blender. Mau ngejus, juicer. Nak ngetik, komputer. Memperbanyak tulisan, printer. Mengeringkan rambut, hair dryer. Pokoknya RR ter serba mesin sekarang pak. Kalau dulu manual Bapak Ibu. Bayangkan. Sekarang ini apa yang tidak zaman mesin? Instan siap saji. Yang penting UUD. Ujung-ujung duit. Kalau sekarang tidak UUD nama lagi bu. Diganti dengan COD. Kalau dulu UUD, ujung-ujung duit. Kalau sekarang COD. Duit juga. Delivery service. Kalau dulu kerja keras. Semua diolah manual. Kalau sekarang ibu silakan pergi ke warung. Mau masak apa? Santan dah siap. Bumbu dah siap. Tinggal ngomong mau masak ayam, ikan, daging atau apa. Sampode, kalio, gulai atau apa. Berapa ukuran beratnya. Udah selesailah sama tukang jual. Tinggal cemplang-cemplung aja lagi di rumah. Kalau dulu diolah semuanya. Kelapa diturunkan dulu, dikupas dulu, dibelah, dikukur. Ada yang ikut untuk di rumah tu bu. Ukuran tuh ada di rumah macam itu tuh kan. Star depan dulu, capek depan, ke kanan, ponek kanan, di kiri. Anak sekarang nggak paham itu. Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia. Sudah tuh diromeh bulonya. Dimasak sekian lama, sekaranglah siap saji ibu-ibu mau apa sekarang? Oh, tidak sanggup ngolah, sekarang tidak apa-apa. Tinggal telepon GoFood. Tinggal di ujung-ujung COD. Itu kalau udah malas sekali itu diolah. Tidak, penting ujung-ujung duit datang. Imbaunya rumah datang itu. Tinggal ibu tengok saja apa makanan nak disukur. Datang surang. Ya Allah, nikmatnya hidup nih. Tapi ingat, bagaimanapun nikmatnya hidup, jangan lupakan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhibbul mal wa nasyal hisab. Cinta harta, lupa perhitungan. Tak ada rasanya kita manusia yang tak suka sama harta. Tapi ingat, jangan tergilo-gilo sama harta. Karena kita bisa jadi budaknya harta.
Jangan terlalu Bapak Ibu yang berbahagia. Kita semua senang dengan harta, suka dengan harta. Tapi ingat, adakanlah perhitungan. Jangan capek saja mencari, ujung-ujungnya zong. Ujung-ujungnya ponek, loteh, capek. Jangan sampai harta yang Allah titip, yang kita kejar, justru akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Adakan perhitungan. Kalau ditanya pada kita semua, tanya pada orang tua, Pak, apa poponek cari harta? Untuk anak, untuk anak, untuk anak. Untuk keturunan. Bapak Ibu, bukan salah kita dengan jawaban untuk anak. Tapi tolong tanya, tolong perhatikan. Jangan hanya kita saja yang butuh sama anak, tapi adakah anak juga butuh kepada kita? Kita capek-capek mencari harta, akankah harta itu besok membawa manfaat untuk kita? Karena tidak sedikit harta yang dikejar, yang dicari, justru kalau tidak kita berikan modal yang kuat oleh anak kita, modal ilmu, modal iman, yang kita cari itu justru akan membuat dia bertengkar nantinya. Kan banyak terjadi itu Pak Bu. Lapone awak mencari harta, hilir mudik kian kemari, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari harta, nafkah, pergi pagi pulang malam, ada yang pergi malam pulang pagi, ada yang pergi tidak ingatku Bang Toyib. Seketika pulang bawa uang, terbelilah apa yang dia inginkan, alhasil tidak sedikit Bapak Ibu, harta yang dicari tadi, begitu yang mencari mati, yang hidup ribut, membagi. Membagi dia tak selesai. Bayangkan Bapak Ibu, nasib di alam kubur itu macam mana loh Beko? Yang dicari itu bertengkar dia. Adakan perhitungan. Bisa kita menitip buat anak kita, keturunan kita, tapi pikirkan juga untuk kita. Kita lihat kira-kira harta yang Allah titipkan, umpama kita punya aset atau investasi di mana, oh kita kontrol di situ. Apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat yang belum ada di sana. Oh rumah ibadah cukup jauh dari tempat aset kita. Mungkin kita atur sekian kali sekian meter, layak kayaknya kita hibahkan atau kita wakafkan untuk ya mungkin masjid, musola, rumah tahfiz atau apa kira-kira. Ini yang kita pikirkan juga, perhitungkan untuk karena hidup ini nggak akan pernah cukup Bapak Ibu. Berapa banyak pun kita nak kasih semua anak kita, nggak ada kata-kata cukup dalam hidup ini. Maka pertimbangkan, pikirkan juga untuk kita. Apa yang tidak ada di sana? Apa yang layak kira-kira dia akan dibuat di sana? Kita tidak sanggup membangun, tidak punya dana, tidak punya duit untuk membangun, tapi kita ada lahan sedikit di sana. Selebihnya pandai kalian nanti nak. Tapi tolong keluarkan sekian kali sekian, sepertinya di sana butuh itu nanti. Jangan cakap saja, urus sampai notaris. Kalau tidak, hanya cakap di mulut saja. Berapa banyak, kalau dasar tidak ada, surat tidak ada, begitu mak ayah atau orang tua tak ada atau meninggal, kalau dulu ialah lahan itu tak berharga. Tiba-tiba 1 juta semeter, 5 juta semeter, masuklah setan waktu itu. Kau lumayan kok kalau dihitung-hitung jual kodang kok. Padahal sudah terbangun mungkin masjid, musola atau apa umpamanya. Karena surat tidak ada. Apa bukti gitu ya, Bapak aku mewakafkan deh. Surat tak ada. Didatangkannya alat berat untuk. Nah, coba bayang kalau enggak suruhnya kita bayar itu. Bukan enggak pernah terjadi, Pak.
Kalau enggak tolong ganti rugi ini gitu. Surat belum ada, nanti kita urus suratnya tuh. Ya Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia. Yuhibbul mal wa nasyal hisab. Cinta harta, lupa perhitungan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, kita adakan perhitungan. Karena bagaimanapun juga hebatnya orang tua, pasti yang akan senang itu anak, Pak. Keturunan. Betul Pak Bu? Kaya orang tua, yang merasakan kaya tuh anak. Anak jadi rajo. Tapi banyak anak yang kaya, orang tua jadi apa Pak Bu? Orang tua kayu lah joleh seorang anaknya. Tapi tak seketik anak kayu, oma ayah jadi babunya, jadi pembantunya. Ini yang kita sedihkan. Tak imbang rasanya hidup. Orang tua nyawa taruhannya. Nak melahirkan anak itu betul Bu. Tak sedikit para ibu yang gagal dalam melahirkan, ya kan? Begitu ada insiden, ini harus ambil tindakan, cuma tidak bisa dua-dua diselamatkan, pilih antara satu, emaknya atau anaknya. Kalau sempatlah emak yang terdengar, biar aku yang mengalah, biar aku yang duluan, biar aku yang lewat, selamatkan anakku. Itu kalau emaknya dengar. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi bagaimana anak kita? Akankah punya hati yang sama? Nah, ini dia. Makanya kedua ini perlu kita perhatikan. Cinta harta, jangan sampai tidak perhitungan kita. Bukan berarti kita itu pelit, tidak. Yang ketiga, yuhibbul qasur wa nasyal kubur. Cinta perhiasan, lupa dengan kubur. Artinya apa? Aksesoris. Apa yang tidak kita aksesoris, Pak? Rumah aksesorisnya A, B, C, bla bla bla. Interior, eksterior, mobil kita punya, kita aksesoriskan ini itu segala macam. Bisa kita hias, dia bisa kita rapikan, bisa kita. Tapi ingat, cari aksesoris kubur kita besok. Yang membuat aksesoris itu bukan orang. Aksesoris kubur itu bukan berarti keramik yang mahal. Bukan berarti batu nisan yang cantik. Tapi yang membuat aksesoris itu adalah kita sendiri Bapak Ibu. Cari aksesoris itu. Selagi kita masih hidup. Besok waktu kita tiada meninggal, nempel aksesoris itu semua di situ. Salah satunya shadaqatun jariyah. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasa, bila cucu keturunan Adam meninggal hilang lepas semua kecuali 3. Itu pun kalau ada. Yang pertama, sedekah jariyah, selagi hidup hobi bersedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafa'ubi. Yang ketiga, awaladun soleh yada'ulah, transfer kiriman doa dari anak yang soleh. Itu aksesoris. Hobi bersedekah. Andaikan kubur kita kelak sempit, maka dengan nilai sedekah itu insya Allah akan melapangkan. Ilmu tadi, andaikan kubur itu gelap, maka dengan ilmu yang kita cari, Allah akan menerangkan. Andaikan kubur itu panas, maka aksesorisnya doa dari anak yang soleh dan solehah itu yang akan mendinginkan. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yuhibbul makhluk wa nasyal khaliq.
cinta kepada makhluk, lupa kepada Sang Khalik yang memberikan itu. Berapa banyak cinta sayang dengan pasangan hidupnya, cinta sama istri, begitu ulang tahun, hadiah mobil Honda Jazz bisa dijadikan hadiah. Atau mobil apa yang diinginkan, bisa dijadikan hadiah. Tapi omak ulang tahun, ayah ulang tahun, pisang goreng pun, anak ulang tahun, sepeda motor kesenangan dia bisa kita adakan, bisa kita beli. Bini ulang tahun mewah, atau laki ulang tahun, ada juga pemberian dari bini itu. Tapi omak ulang tahun, ayah itu ulang tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi bagaimanapun cinta kita kepada makhluk, maka jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena titipan anak, keturunan, pasangan hidup, harta, itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Dan terakhir, yang kelima, yuhibbud dunya wa nasyal akhirah. Cinta dunia, lupa dengan akhirat nan abadi. Dunia ini sesaat. Paling banter kata Rasul, umur manusia ini, umur kita antara 60 sampai 70. Lebih dari itu tak banyak kata Rasul. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimanapun cintanya kita terhadap dunia ini, karena dunia ini semakin lama semakin cantik, Pak. Ya Pak Ibu ya. Dunia ini semakin tua semakin indah. Tapi kalau kita semakin tua, dunia ini semakin indah semakin tua. Dulu tidak kenal kita dengan handphone, munculnya ada zaman sekarang. Dulu bekerja keras kita, sekarang instan. Dulu mau mendapatkan jabatan itu, lakukan pensiun Pak, baru dapat Pak. Itu pun reward, bonus. Lahabi wak gojokore, proses prosedurnya sudah dilalui semua. Kini ulun berumah tangga muda belia masih bertambah sekolah lah jadi lurah gini, kalau jadi camat gini kok. Lah jadi pejabat gini kok. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, muda-muda bahasa sana, muda-muda banget. Udah mimpin dia sekarang. Coba bayangkan. Kalau dulu lah putih-putih kok baru lagi pensiun, kasih reward. Bayangkan Bapak Ibu. Oke baik, kesimpulan, kita ini camat semua. Apa camat? Itu endingnya Pak. Ujung-ujungnya yang hidup itu semua pasti mati. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah, maka semuanya akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat kita pasti berangkat. Betul Pak Bu? Maka adakan persiapan. Adakan banyak-banyak persiapan. Lihat kalau kita pergi ke kuburan, batu nisan orang, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Bisa kita hitung berapa lama dia hidup. Kemudian lama kita hidup atau lama waktu udah mati. Itu belum nunggu kiamat lagi Pak. Bapak Ibu, kita bayangkan batu nisan itu kita ukur umurnya. Ya Allah, mau nunggu kiamat itu berapa lama lagi? Tapi dengan bekal yang kita cari, insya Allah nyaman di alamnya. Tapi kalau bekal itu tak dicari,
Ini yang kita khawatirkan. Padahal tanda-tanda mati sudah mulai banyak pada kita. Betul Pak Bu? Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya ada tulisan EXP. Pernah Bapak Ibu lihat tulisan EXP? Apa bacaannya? Expire. Apa artinya? Kadaluarsa. Tersinggung Bapak Ibu dibilang kadaluarsa? Yakin sudah expire? Yakin udah, yakin belum? Yakin belum? Ayo udah. Kalau ada yang bilang belum, pulang dari Masjid Raudatul Ma'ruf ini tolong di rumah bakaco. Ada cermin di rumah? Ketek atau godang? Mantap. Ambil salah satu foto lama, foto jadul. Letak di salah satu tangan, berdiri depan cermin, tolah-toleh 3 kali. Tengok cermin, tengok foto. Tengok cermin, tengok foto. Ada kira perubahan? Dulu sama sekarang? Sikit atau banyak? Berarti sadar gitu sudah expire. Masih belum sadar? Tanya diri, jawab sendiri. Apa yang ditanya Ustaz? Dari atas sampai bawah tanya. Iya kata Ustaz Rahmat tuh, ya Allah. Di foto ni dulu rambut awak hitam mangkilek. Tengok ke cermin. Lama mutih. Tak pernah kita cat rambut ni Pak, berubah seorang je. Warnanya. Rambut mulai memutih. Kaniang mulai bakarui. Pipi lah mulai lisui. Mata lah banyak nang kabur. Telinga lah ado nampoka angok, lah banyak nan sosa. Gigi lah banyak nan berserak. Tulang lah berdorak-dorak. Jalan lah mulai tengkak. Badan lah bongkak-bongkak. Penyakit lah mulai banyak. Sadar. Itu namun tanda-tanda expire. Kadaluarsa. Ajan sampai tidak sadar. Yang sudah expire tingkatkan kesadaran. Yang belum tunggu jolah. Jemaah. Jemaah. Alhamdulillah. Pertama, hari ini masih bisa mandi sendiri. Besok pernah Bapak Ibu nengok jenazah mandi surang? Maka dek basuang kampung, elok-elok lah pongai. Elok-elok lah perangai. Bagus-baguslah akhlak. Supaya apa? Supaya waktu kita mati, jenazah kita, mayat kita banyak yang ngurus. Kalau buruk perangai, tak elok akhlaknya, jangankan orang lain, dun sanak kandung boleh megang jenazah. Apa lo diurus? Warisan dia dah habis dia. Sakit hati dun sanak. Warisan lah salah sedenya, mati awak lah ngurus. Sorry lah ya. Kasih semua pengurus kematian tu yang tinggal selesai itu. Ya Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Jangan sampai jenazah itu tak diurus besok. Elok-elok lah perangai basuang kampung. Yang kedua, hari ini masih bisa pakai baju sendiri. Besok berdir loh. Mentang cantik yang mati itu nak pakai manik-manik nama kilik apa nama bu? Payet namanya. Emangnya mau fashion show di kubur tu besok? Terimalah pakaian yang polos dan tak berjahit itu. 3, hari ini masih bisa sholat. Besok apa kan dibanggakan di dia? Apa kan diongehkan dia lagi? Badan lah loteh mencari ujung-ujung mati. Jangan sampai yang hidup ribut membagi. Itu yang banyak terjadi di zaman kini. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Ramadan 1446 Hijriah ini bisa menjadi bulan untuk melatih diri kita, mendidik diri kita, menjadi orang yang luar biasa akhlaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.